Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Buat yang sakit ya, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan problem hidup, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya, amin. Masih bersama aku di channel reading ya, pembacaan umum secara acak ya. Ini bisa terbolak-balik energinya, jadi letakkan energi kamu ya. Dia ingin ungkapkan ini untuk kamu, yang akan membuat kamu tersenyum-senyum. Apa tuh? Nggak tahu. Oke. Jadikan ini sebagai antisipasi aja, pedoman aja. Antisipasi aja, jangan dijadikan pedoman ya. Jadikan sebagai clue, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Kalau kalian menyukai video ini, silahkan di subscribe, di komen, di likes ya, pastinya di likes, dan tekan tombol notifikasi ya, agar melihat setiap ada video-video kondisi terbaru. Kok gerak-gerak sih? Coba aku lihat dulu kenapa ya. Gak tahu ini kenapa. Remote-nya gerak-gerak sedikit. Ada awal, ada permulaan, ada sesuatu yang baru yang akan dia lakukan untuk kamu. Ini buat yang sudah terhubung ya. Mungkin belum juga ada yang masih PDKT, gebet-gebet gitu ya. Tapi kebanyakan sudah terhubung. Akan ada sesuatu yang baru, tindakan berbentuk tindakan atau aksi yang akan dia jalanin atau akan dia lakukan untuk kamu. Apa itu? Akan lihatlah kartu selanjutnya ya. Ya, buat sahabat semua yang mau personal reading, monggo silakan personal reading. Berbayar ya. Buat beli kopi biar Gondes bisa buat melek. Membuat video semangat. Dia ingin apa ya, udah terhubung, tapi dia itu sangat membutuhkan kamu, sangat tidak bisa tanpa kamu ya, belum tentu, tapi yang pasti dia sangat membutuhkan kerja keras ya dalam tindakan ini yang di awal ini. Mungkin apa ya, sesuatu yang ingin dia lakukan itu sangat akan membuat kamu terkesan ya. Jadi di sini dia terlihat ambisi sekali gitu loh, ingin sekali ya. Tapi kalau dilihat dari karakternya, dia sosok yang setia gitu, sosok yang pekerja keras, sosok yang pejuang gitu ya ibaratnya. Dan cinta keluarga, agak emosionalan orang ini ya. Ya. Dia sangat patah hati, sangat bersedih. Di sini terlihatnya seperti itu. Kenapa tuh? Dia ingin mengambil sebuah tindakan, memulai tindakan baru. Jujur dia membutuhkan ini ya, melakukan ini itu karena dia membutuhkan ya, harus ya. Membutuhkan itu kan bisa dibilang harus ya, mencobalah gitu. Bahwa dia ingin melakukan ini karena harus dilakukan. Karakter orang ini tipe kerja keras, tipe ambisius, tipe penyayang ya, dan juga tipe setia tetapi emosionalan. Kenapa ini dalam keadaan melo, dalam keadaan sedih saat ini, saat dibaca ini pastinya. Ini bisa terbolak-balik ya. Dia ngerasa patah hati, ngerasa sedih sekali. Karena dia membutuhkan kamu, makanya dia ingin melakukan aksi atau tindakan baru. Mungkin kemarin ya biasa-biasa aja, flat aja, nggak ada gerakan apa-apa loh ya, karena kemarin kan baik-baik aja mungkin. Ini mungkin timbul rasa inisiatif ya. Ada inisiatif baru untuk mempertahankan kamu karena dia takut patah hati
bahkan di sini sudah ngerasa sedih ya, belum terjadi sudah ngerasa konyol terlihatnya ya. Dia ingin memulai segala sesuatu dengan hal yang baru dari titik nol ya, walaupun kalian sudah terhubung. Kalau yang belum terhubung maksudnya ya masih PDKT ya, akan melalui dari titik nol ya. Dia ada sesuatu yang membuat dia sedih dan menginginkan dia melakukan sesuatu dari titik nol, walaupun terlihatnya sangat konyol dan lucu, padahal bahaya juga sih, resikonya besar gitu, tapi dia akan maju ya, karena dia tahu menginginkan sebuah perubahan, ada awal baru yang ingin dia lakukan ya, karena dia menginginkan sesuatu sampai berjalan waktu itu menjadi sebuah kebaikan, menjadi lebih baik, lebih romantis, atau intinya 4 elemen tercurah di tebaran kartu ini. Sesuatu hubungan apapun ini yang udah putus, yang baru masa perbaikan, di awal kehancuran akan semua menjadi lebih baik, akan menjadikan sebuah gerakan yang menjadi lebih baik ya. Konyol Yandes udah mau putus juga ya, mungkin terlihat seperti itu. Konyol Yandes, dia kan memanipulasi aku, kenapa sekarang mau disedih Yandes ya, itu juga seperti itu. Tapi semua dia sudah mulai akan ibaratnya tuh kayak banting setir gitu ya, dari kemarin yang cuek, kemarin cuma sebatas suka aja, atau sebatas maaf kata ya, memanipulasi kamu ya, atau sekarang ada yang udah sebagian ingin meninggalkan kamu karena kamu udah nggak bisa dimanfaatkan. Dia mulai sadar, mulai sedih bahwa yang ada di hatinya itu sebuah kesetiaan, sebuah keinginan untuk bisa menjadi lebih baik ke depan. Makanya dia ingin melakukan sesuatu itu ya. Dia tipe setia ya, sebetulnya seperti itu, tapi gengsinya besar karena orang ini introvert ya, lebih ke 75% deh introvert, malu tapi sebetulnya mau. Kenapa ya? Karena mungkin gak ada inisiatif kali ya. Ada, cuman dia itu kayak apa ya, malu aja menyampaikan perasaannya ke kamu ya. Terus emang maaf ya, ini orang lebih ke manipulatif juga. Manipulatif itu kan nggak harus uang gitu, perasaannya yang suka ngegantung kamu, suka cuek kamu, tapi sebetulnya nggak ngelepasin kamu kayak gitu ya, itu akhirnya dia di sini terlihat dia sedih. Selama ini dia sudah berbuat konyol, sehingga mungkin ada salah di antara kalian yang sudah mulai malas atau lelah untuk mengeluarkan diri dari seseorang ini ya. Kemudian dia mengambil langkah baru, bahwa dia itu sebetulnya cinta, sayang, karena setia. Di sini terlihatnya orang ini juga punya ciri khas ya. Punya ciri khas apa itu? Ciri khas kalau sudah cinta ya sulit untuk melepaskan, termasuk kamu gitu. Termasuk sulit untuk melepaskan kamu. Karena apa? Dia ini apa ya, lebih ke gengsi ya. Nah, dia mulai melakukan sebuah aksi baru, perubahan dari waktu ke waktu, ingin menjadi lebih baik daripada kemarin gitu. Ingin ada sebuah perubahan di mana ingin menjadi lebih baik daripada kemarin. Itu yang dia tegaskan ke kalian. Dia mengungkapkan apa, perasaan cintanya secara nggak langsung kan. Ini sudah mengatakan bahwa dia masih mencintai kamu dan masih mempertahankan hubungan ini yang sudah mau hancur, masih mempertahankan hubungan karena dia membutuhkan kamu. Dia ingin mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi lebih baik daripada kemarin, ingin memperbaiki hubungan dan kemudian mendapatkan atau melakukan sebuah perubahan baik gitu. Dia akan ibaratnya itu bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab dengan hubungan ini. Misalkan gini nih, kemarin mengecewakan kamu, mungkin ke depannya akan menjadi lebih baik untuk tidak mengecewakan, tapi sebaliknya untuk membahagiakan kamu. Karena sebetulnya dia itu tipe yang bertanggung jawab, apalagi kalau sudah cinta udah ya seperti itu.
Ya itu yang ada di pikiran dia. Dia mengungkapkan perasaan bahwa dia sedih jika kamu nanti pergi, atau dia sudah merasa bahwa yang dia lakukan selama ini adalah salah, mencuekin kamu, mengabaikan kamu, atau kayak responnya itu enggak sesuai dengan keinginan kamu. Dia akan melakukan sebuah perbaikan ya, gitu. Dia mengatakan bahwa aku akan berubah, bahwa bukan tidak sebatas ini ya, tidak sebatas tindakan aja, tapi dia tidak pakai ucapan juga, tapi lebih ke tindakan ya. Kemarin dia punya pilihan dan ada rasa takut, rasa sedih karena kamu takut juga punya pilihan lain selain dia. Nah itu kesalahannya dia tuh di sini, cinta tapi slow respon ya kan. Sebetulnya bagus juga sih, tapi kan kita tidak menjalin hubungan itu tidak sendirian ya. Namanya hubungan kan lebih dari satu orang, kamu dan dia. Kalau kamu ngerasa diabaikan ya buat apa gitu ya kan. Makanya di sini sekarang dia mulai sadar gitu. Dia tipe setia ya, dia tetap akan setia sama kamu ya. Dia akan setia, dan saat ini dia memang lagi gencar-gencarnya kerja, mencari kerja, atau bahkan lagi menjalani pekerjaan untuk masa depan bersama kamu juga gitu. Maksudnya tuh seperti itu. Sekarang dia mungkin nggak komunikasi terlalu ya, nggak terlalu intens kayak dulu, tetapi kalau kamu harus tahu bahwa dia bekerja untuk mewujudkan keinginan ya, dia untuk bisa ibaratnya itu menghalalkan kamu. Nah terlihatnya di sini yang ada di pikiran adalah potensi, ada sesuatu yang ingin dia komunikasikan ke kamu, dia ingin ungkapkan sama kamu bahwa dia berkeinginan hingga ke jenjang pernikahan, cuman belum disampaikan aja ya, belum disampaikan itu. Dan ini mudah-mudahan tebaran kartu ini bisa mewakili dari perasaan dia, seseorang yang memang kamu pikirkan saat ini gitu ya. Ada sesuatu yang dia ingin katakan sama kamu tetapi belum, tapi dia lebih ke tindakan. Saat ini dia lebih fokus pada pekerjaan karena dia takut kehilangan kamu. Tetapi kalau kamu mencari jawabannya karena dia sekarang sudah tidak komunikasi sama kamu, karena dia lebih fokus ke pekerjaan untuk mencari kehidupan kedepannya untuk kalian berdua juga sih. Nah ini adalah wakilnya mau menjawab pertanyaan kalian bahwa ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan, sebetulnya itu yang dia ada di hatinya, tapi memang belum dikomunikasikan sama kamu karena belum waktunya tepat, karena dia lagi memperbaiki diri untuk bisa mendapatkan atau bisa bertanggung jawab terhadap kamu. Karena untuk menikahi kamu atau menghalalkan kamu itu kan tidak cuma sebatas aku halal menghalalkan kamu gitu, tidak, tetapi dia juga harus banyak rentetan yang harus dia hadapi, di mana harus menafkahin ya kan, harus membahagiakan kamu. Di antaranya itu dia tidak mau dibilang cuman sebagai mokondo ya, mokondo, tahu kan? Oke. Itu yang akan dia ungkapkan, bahwa dia saat ini lagi bekerja untuk masa depan dan dia tidak pernah mengingkari janji untuk kamu, cuma dia butuh waktu. Mungkin udah beberapa minggu nggak ngubungin kamu karena dia lagi sibuk bekerja untuk masa depan ya. Mudah-mudahan aja kamu, kalau kamu memang cinta sama dia, doakan agar dia lancar, bisa mendapat pekerjaan yang tepat sehingga bisa cepat menghubungi kamu ya kan, dan bisa menghalalkan kamu ya, seperti keinginan kamu dan dia, keinginan kalian berdua, yaitu menghalalkan hubungan gitu ya. Oke, so sweet ya, emang so sweet ya kan, memang so sweet kan. Kadang-kadang kita tuh suka suudon gitu, dia ngapain kok nggak ngubungin aku, apakah dia marah sama aku, apakah hubungan ini sudah selesai. Mungkin bisa jadi justru kamu juga nggak dihubungin, dan bahkan juga kontaknya sudah nggak aktif ya, bukan nggak aktif, memang sudah nggak ada kontak itu. Karena apa? Karena dia lagi fokus pada pekerjaan gitu, pada pekerjaannya gitu ya. Oke.
aku suka nanya-nanya Des, kenapa dia menghilang. Tidak menghilang, dia tidak menghilang, dia akan menepati janji. Suatu saat nanti dia akan datang padamu. Amin, amin. Di sini dikatakan sejak pertemuan terakhir kamu dengan seseorang, dia belum ikhlaskan kamu, dan dia masih ingin ketemu dengan kamu suatu saat nanti. Mungkin juga agak aneh juga sih hubungan tapi nggak ada, mungkin HP-nya nggak ada. Mungkin HP-nya lagi lebih fokus ke pekerjaan. Akan terungkap seseorang yang mencintaimu tanpa syarat, meskipun kalian sulit bersama, tapi terus memperhatikanmu dari jauh. Ya, dia tetap memperhatikan kamu dari jauh walaupun nggak ada komunikasi. Mungkin kamu punya sebuah akun yang di FB atau di Twitter atau di apapun, dia cukup melihat dari medsos itu kan nomornya nggak aktif ya, supaya kamu nggak menghubungi atau dia nggak terhubung dengan kamu terus, karena dia akan lebih fokus pada pekerjaannya. Tapi suatu saat nanti dia akan datang ya. Bulan ini keadilan akan terungkap. Orang-orang yang pernah jahat sama kamu akan menerima karmanya ya. Kita tidak mendoakan tentang karma, tetapi karma sendiri memang berlaku selama dunia ini masih berputar. Karena itu adalah hukum alam ya, seperti itu. Seorang pura-pura bodoh, tidak membayar atau tidak melakukan kewajibannya karena dia merasa akan sering memaklumi kesalahan. Ini kamu pemaaf deh. Ada mungkin utang duit kamu gitu, dia nggak bayar gitu, pura-pura nggak tahu, karena tahu kamu pasti akan mau mengatakan nggak usah, udah biarin aja gitu. Dan kamu selalu memakluminya, dan itu udah terulang mungkin ya gitu. Ada yang menyepelekan perasaan ya ke kamu, perasaannya ke kamu. Dia anggap dia cuma kagum ke kamu, tapi ternyata dia benar-benar sayang sama kamu. Orang ini sayang banget sama kamu ya. Bukan cuek, bukan menghindar, bukan menghilang, tapi dia lebih menyiapkan ke depannya, karena dia juga dalam keadaan problem ya. Penghasilan yang nggak seberapa, kalau langsung menikahi kamu kan juga kaum maskulin itu kan ditakdirkan untuk menafkahin, bertanggung jawab gitu ya kan. Nggak mau juga dia cuma mengandalkan pasangan wanitanya, gengsi dong. Tanpa kamu sadari ada lebih dari satu orang jatuh cinta ke kamu saat ini. Orang ini lagi sibuk cari info tentangmu. Ada yang menyukai kamu ya, ada yang suka sama kamu. Kalau aku pesankan, jangan merubah pikiran dulu sebelum dia yang di sana yang kamu tunggu itu datang. Kecuali sudah kamu bikin batas waktu, sampai batas waktu itu yang kamu buat tapi dia belum datang, baru kamu cari yang lain. Karena ada lebih dari satu lawan jenis yang mencintai kamu. Keluargamu atau temanmu yang sering menghakimi dan menasihati tanpa diminta, sesungguhnya dia orang yang narsis. Ya, narsis, sok tahu, sok pengin di alam, sok pengin jadi pahlawan kesiangan. Kamu kan punya prinsip kan, iya kan? Nah, boleh sih kamu mendengarkan nasihat-nasihat mereka, tetapi harus difilter juga, jangan digebiah uyah gitu, dicampur aduk, nanti malah kamu kepusingan sendiri. Sesungguhnya kamu sangat disukai oleh orang yang sudah punya pasangan. Hati-hati, karena ini membahayakan ya, membahayakan sekali. Dicintai sama orang yang sudah punya pasangan, jangan cari masalah, oke? Orang masa lalu yang menangis karena nasibmu lebih baik setelah kalian berpisah. Gak ada perpisahan ya. Mungkin orang masa lalu sebelum orang yang kamu tunggu ini ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Orang yang jarang atau bahkan gak pernah like postingan kamu di sosmed, orang ini gak senang melihat kamu eksis ya. Biarin aja, gak suka ya udah, gak apa-apa ya. Tunggu dulu, baru kalau udah batas waktu yang kamu buat bersama dengan dia di sana yang lagi gak intens ini udah selesai, baru kamu buka hati yang lain. Jangan terburu-buru, nanti kamu menyesal.
Cinta yang datang di waktu yang tidak tepat adalah ujian atau cobaan dan karma, ya, atau pembelajaran. Oke, ya seperti itu. Paham ya, paham. Ditontonnya pelan-pelan, kalau perlu diulang agar kamu paham, ya. Ada yang akan datang, ya, akan ada yang datang, tapi akan ada juga yang pergi, akan ada juga yang akan kembali, ya, ada itu pasti, ya, pasti ada lah. Namanya juga kehidupan asmara itu kan berbulat-bulat, ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa depan. Kamu harus bisa mensortir atau memilah-milah, ya, mana yang harus kamu dahulukan, mana yang tidak, karena orang masa lalu bisa juga datang di sini, ya, kelihatannya malah justru nggak menyukai kamu sukses, ya, kan aneh gitu loh. Akan ada sebuah kemarahan nanti, akan ada emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk. Ini mungkin karena kamu sudah nggak sabar nunggu dia datang, ya, harus mengontrol diri, jangan terburu-buru emosi, pusing sendiri nanti. Tunggu dulu, ada batas waktu yang sudah kalian buat kan, tidak begitu serta dia menghilang kan, ya, mungkin setelah kamu ngomong ayo kita nikah, nah dia mikir gitu, akhirnya dia lebih fokus ke situ, bukan menghilang tapi dia menyiapkan, ya. Ada memaafkan, ya, mana kamu harus memaafkan. Kalau seandainya dia saat ini kok belum menghubungi kamu, maafin dulu, kamu tunggu. Kamu mau bikin batas waktu berapa? 3 bulan, tunggu 3 bulan. Kalau dia nggak menghubungi kamu sama sekali, ya udah, boleh kamu tutup buku tentang dia, kamu boleh cari yang lain, ya. Itu namanya gentle. Nggak masih hubungan cuma karena kesalahan nggak komunikasi aja baru seminggu misalkan, terus kamu cari yang lain, itu namanya mempermainkan hubungan. Nanti akan terjadi sebuah perubahan itu, ya, perubahan lebih baik terlihatnya, seperti itu, ya. Ada juga sih yang baru seminggu nggak intens, dikiranya dia melarikan diri. Orang kan butuh waktu juga, butuh kesibukan juga, hidupnya kan nggak buat kamu semua, dia juga punya kehidupan sendiri. Tapi masa sih tidak sedikit pun nggak ada waktu? Ya mungkin memang betul-betul nggak ada waktu karena dia juga sibuk, ya. Kita kan harus positive thinking aja, nggak usah menuduh, ya, nggak boleh dan nggak boleh asal menyalahkan orang. Ada kemungkinan yang nggak terbatas kan, kita nggak tahu dia di sana lagi apa, ya doakan aja yang terbaik kalau kamu memang sayang sama dia atau cinta sama dia, biar dia menjadi lebih semangat. Jadi kan kalau kita mendoakan baik juga pasti Allah akan menjawab doa kita. Oh, ini kok orang baik, mendoakan yang mendoakan orang lain baik, kayak gitu, ya kan. Nggak usah kita negatif thinking, nggak ada manfaatnya positif thinking aja, melakukan sesuatu hal yang membuat kita itu tidak rugi. Kalau kita positif thinking, ya pokoknya intinya mudah-mudahan dia di sana baik, mudah-mudahan di sana dia masih ingat aku, dan suatu saat nanti setelah selesai urusannya menghubungi aku. Itu kan lebih baik daripada sekedar apaan sih nanti emosional kan, malah kita darah tinggi, kita nggak mau stroke dini kan. Mengerikan. Pesan untuk kamu, belajarlah memahami kehidupan, ya. Pasti kita harus sebagai seorang anak manusia, ya, sebagai umat Tuhan harus mengerti, memahami kehidupan. Jangan sampai kita hanya berprasangka buruk terus, ya kan. Juga tidak boleh terlalu suudon gitu. Waspada boleh, tapi tetap hati-hati kan, nggak boleh suudon tapi waspada aja. Kalau sebenarnya dia meninggalkan aku, ya mungkin belum jodoh. Allah punya banyak rencana kok. Kalau memang dia jodoh kamu, ya pasti akan dipertemukan, sekalipun sudah berpisah puluhan tahun. Kenapa? Karena mungkin saat ini bertemu dengan kamu, dia mungkin kurang bagus untuk kamu, atau kamu kurang bagus untuk dia, ya, seperti itu. Tersenyumlah,
tersenyum, aura kita biar positif gitu. Ya kan, terpancar aura yang positif. Kalau kita manyun aja ya aura kita ya jadi suram. Nakal boleh tapi harus pintar, maksud paham ya, paham, nggak usah dijelaskan. Janganlah ragu dengan cintanya, nggak usah ragu, tunggu dulu, jangan buru-buru. Lama des, ya udah kalau kamu nggak sabar, ya kan. Tapi kalau versi Agnes sendiri sih pasti dia akan datang, cuman belum tepat waktu aja. Dia kan dia kan juga pernah planning kapan aku harus ngubungin si dia, kapan aku harus surprise dengan dia dan mengungkapkan perasaan aku ini, gitu loh. Kamu dan dia berjodoh, biar jodoh ya, ya. Jadi tetap jadi orang baik, tetap waspada, sudut jangan waspada harus. Ya tetap positive thinking, itu buat kamu sendiri juga positive thinking. Energi yang positif itu bisa membuat kita percaya diri, menjadi lebih kuat, ya kan, seperti itu. Karena kita selalu bersanding pada Tuhan gitu. Karena kita semua dikembalikan pada Tuhan aja. Makanya apapun harus menyerahkan kepada Tuhan. Termasuk dia yang belum menghubungi atau mungkin dia sudah deket tapi kok belum dapat. Seperti itu ya. Dia ingin mengungkapkan ini ya padamu atau untuk kamu yang nanti akan membuatmu senyum-senyum. Ya tenang aja, tunggu aja. Yang enggak yang tetap intens ya, yang tetap intens nanti tetap akan mengungkapkan perasaannya ke kamu. Tunggu aja, waktunya harus tepat. Karena di sini menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan ke kamu. Dan hal ini nanti akan membuat kamu tersenyum-senyum ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Tetap menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua, dan melibatkan Allah atau Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan apapun dan mencintai apapun yang ada di dunia ini termasuk dia, karena Allah, agar kamu tidak merasa sakit nanti seandainya terjadi sesuatu yang enggak kamu inginkan ya terjadi gitu, atau di luar ekspektasi kamu. Tetap jadi orang baik, berjalan di rel kebenaran, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Sama-sama bicara, lebih baik bicara yang baik-baik saja. Sama-sama membuka mulut, lebih baik bicara yang baik-baik saja. Oke. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran mutlak milik Sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkatimu, amin. Bye.